Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Hudiah MM selaku dosen pengampu masyarakat industri dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sherly Nurafni selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Aditya Nugraha, Miftahul Ulum, Nabila Ratu Aisyah, Siti Nuraini Maidayanti, Siti Zahra Maulidina, dan Teddy Bahtiar yang akan membawakan materi tentang perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Mengenai definisi perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini dibuat secara tertulis atau lisan dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUA Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama tujuan perjanjian kerja dan yang kedua tujuan peraturan perusahaan. Untuk tujuan perjanjian kerja yang pertama ada menetapkan hak dan kewajiban, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan yang keempat ada meningkatkan produktivitas. Dan untuk tujuan peraturan perusahaan, yang pertama yaitu menjaga ketertiban dan disiplin, yang kedua memberikan pedoman operasional, yang ketiga mencegah dan menyelesaikan konflik, dan yang terakhir yaitu mendukung kinerja dan budaya perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah jenis perjanjian kerja yang ditunjukkan bagaimana karyawan tetap yaitu pekerja yang dipekerjakan tanpa adanya batasan waktu tertentu. Istilah waktu tidak tetap merujuk pada ketersediaan jangka waktu tertentu dalam hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, sehingga selama tidak ada pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja atau pensiun, maka hubungan kerja tetap berlangsung. Biasanya pekerja yang mendapatkan PKWTT harus terlebih dahulu melewati masa percobaan selama paling sedikit yaitu 3 bulan. Sebagaimana diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam masa ini, perusahaan dapat menilai kompetensi, kedisiplinan, dan kesesuaian karyawan dengan budaya kerja perusahaan. Ciri-ciri PKWTT adalah yang pertama tidak memiliki batas waktu kontrak kerja, yang kedua diberlakukan untuk pekerja yang bersifat tetap dan berkelanjutan, yang ketiga mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebagai karyawan tetap seperti jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, cuti tahunan, dan BPJS, dan lain-lain. Yang keempat dapat diputus berdasarkan ketentuan PHK, pensiun, atau mengundurkan diri. Contohnya seperti seorang operator produksi diangkat menjadi karyawan tetap setelah menyelesaikan kontrak PKWT selama 2 tahun. Yang kedua ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dan hanya untuk berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat sementara, musiman, atau selesai dalam waktu tertentu. Hubungan kerja dalam PKWT otomatis berakhir ketika jangka waktu yang disepakati berakhir tanpa perlu PHK. PKWT harus dibuat secara tertulis dan dibubuhi materai, serta memuat detail waktu kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku. Jika tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian kerja tersebut dianggap sebagai PKWTT menurut ketentuan hukum. Di sini ada ciri-ciri PKWT. Yang pertama memiliki jangka waktu tertentu maksimal 5 tahun. Yang kedua tidak diperbolehkan masa percobaan. Yang ketiga diperuntukkan untuk pekerjaan yang tidak bersifat permanen. Dan yang terakhir harus tertulis dan legal. Contohnya seperti seorang desainer video dikontrak oleh startup media digital untuk membuat 15 video promosi dalam 3 bulan. Perjanjian bersifat sementara dan tidak diperpanjang setelah pekerjaan selesai. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian kerja paruh waktu. Jadi, perjanjian kerja paruh waktu adalah perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja di mana jam kerja yang disepakati itu kurang dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Jenis pekerjaan ini umumnya digunakan oleh orang-orang yang memang tidak bisa bekerja penuh waktu, misalnya mahasiswa atau ibu rumah tangga.
Walaupun jam kerjanya lebih sedikit, pekerja paruh waktu tetap mendapatkan hak normatif seperti upah yang proporsional dan jaminan sosial. Jadi, tetap ada perlindungan hukumnya. Berikut ciri-ciri perjanjian kerja paruh waktu antara lain. Yang pertama, jam kerja lebih singkat, biasanya hanya beberapa jam sehari. Lalu yang kedua, banyak ditemukan di sektor jasa, retail, dan kuliner, seperti di coffee shop atau minimarket. Lalu yang ketiga, cocok untuk orang-orang yang butuh fleksibilitas waktu, misalnya mahasiswa dan ibu rumah tangga atau bahkan pekerja freelance. Lalu yang keempat, waktu kerjanya juga fleksibel, bisa harian atau bahkan bulanan. Untuk contohnya, bisa kita lihat seperti ini. Seorang mahasiswa bekerja sebagai barista di sore hari selama 5 jam per hari. Nah, ini termasuk bentuk kerja paruh waktu karena jam kerjanya tidak penuh, tapi tetap mendapatkan upah sesuai jam kerja. Selanjutnya, ada perjanjian pemborongan pekerjaan atau yang biasa kita kenal dengan istilah outsourcing. Outsourcing adalah perjanjian kerja antara perusahaan dengan pihak ketiga, yaitu vendor, untuk menyelesaikan pekerjaan yang bukan bagian inti dari kegiatan usaha perusahaan. Contohnya seperti bagian kebersihan, keamanan, atau bagian lain yang bersifat menunjang. Nah, di sistem outsourcing ini, hubungan kerja terjadi antara pekerja dan vendor, bukan langsung dengan perusahaan utama. Tapi meskipun begitu, perusahaan tetap wajib memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berikut ciri-ciri perjanjian outsourcing. Yang pertama, melibatkan 3 pihak, yaitu perusahaan, vendor, dan pekerja. Lalu yang kedua, jenis pekerjaannya adalah non-core atau bukan inti bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, pekerja bisa dipekerjakan dengan status PKWT atau waktu tertentu maupun PKWTT atau yang disebut waktu tidak tertentu. Lalu yang keempat, harus ada perjanjian kerja yang jelas antara pekerja dan vendor. Nah, sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan manufaktur menyewa vendor untuk menyediakan tenaga kebersihan. Jadi para petugas kebersihan tersebut bukan karyawan tetap di perusahaan, tapi karyawan vendor yang disewa. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada 7 isi pokok perjanjian kerja. Yang pertama ada identitas para pihak. Perjanjian harus mencantumkan secara jelas identitas pekerja dan pengusaha, seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, KTP atau SIM. Identitas ini penting untuk memberikan kejelasan siapa yang terkait dalam perjanjian tersebut secara hukum. Terus, yang kedua ada jenis pekerjaan. Menjelaskan secara spesifik pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh pekerja. Contohnya, mekanik motor, staf administrasi, marketing digital. Dan untuk yang ketiga, ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Memuat hak pekerja seperti gaji, tunjangan, cuti, dan perlindungan kerja, serta kewajiban seperti disiplin kerja, mematuhi SOP, dan menjaga kerahasiaan perusahaan. Yang keempat yaitu besaran dan cara pembayaran upah, menjelaskan jumlah gaji yang akan diterima pekerja, serta cara dan waktu pembayarannya. Yang kelima yaitu jangka waktu perjanjian, menjelaskan apakah perjanjian ini berlaku untuk waktu tertentu, PKWT, atau tidak tertentu, PKWTT, serta beberapa lama jangka waktunya jika bersifat sementara. Yang keenam yaitu waktu mulai dan berakhirnya kerja. Ini menentukan tanggal mulai bekerja dan kapan perjanjian akan berakhir atau diperpanjang. Yang terakhir yaitu tata cara pemutusan hubungan kerja atau PHK, menjelaskan prosedur jika terjadi pemutusan hubungan kerja, baik karena habis masa kontrak, pengunduran diri, pelanggaran, atau efisiensi perusahaan. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai peraturan perusahaan, khususnya mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja. Dari sisi hak, perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan UMP atau UMK yang berlaku, termasuk tunjangan jabatan, lembur, dan THR.
Selain itu, pekerja juga berhak mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 hari, cuti besar setelah 5 tahun bekerja, serta cuti hamil bagi pekerja perempuan. Jam kerja juga harus manusiawi, maksimal 40 jam per minggu, dan perusahaan harus memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS. Pekerja pun memiliki hak untuk menyampaikan keluhan secara internal melalui jalur resmi perusahaan. Sementara itu, dari sisi kewajiban, pekerja juga harus menaati tata tertib dan jam kerja yang telah ditentukan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga sarana dan fasilitas kerja, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Yang paling penting, setiap tugas harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian sanksi pelanggaran dalam peraturan perusahaan. Sanksi ini diberikan untuk menjaga kedisiplinan dan profesionalisme di lingkungan kerja. Sanksi dimulai dari yang paling ringan, yaitu peringatan lisan. Biasanya diberikan untuk pelanggaran ringan seperti datang terlambat 1 kali dalam sebulan atau lupa melakukan absensi. Jika pelanggaran berulang, maka diberikan surat teguran. Misalnya, karena keterlambatan 3 kali dalam sebulan atau lalai dalam absensi. Untuk pelanggaran lanjutan, akan diberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. Contohnya seperti menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, tidur saat jam kerja, atau bahkan merusak nama baik perusahaan. Jika pelanggaran terus berlanjut setelah SP3, perusahaan dapat memberikan pemberhentian sementara atau skorsing. Dan sebagai langkah terakhir, jika terjadi pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, atau pelanggaran, maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Sanksi-sanksi ini bukan hanya sebagai bentuk disiplin, tapi juga untuk melindungi kepentingan bersama antara perusahaan dan pekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peraturan perusahaan. Di dalam peraturan perusahaan terdapat pengupahan karyawan. Yang pertama yaitu upah pokok. Upah pokok tidak termasuk tunjangan dan harus sesuai dengan UMK atau UMP yang berlaku. Yang kedua, upah lembur diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal. Yang ketiga, upah berupa tunjangan, yaitu ada tunjangan tetap seperti tunjangan keluarga, jabatan. Lalu ada tunjangan tidak tetap seperti uang makan dan transportasi. Lalu yang keempat ada upah bonus, diberikan berdasarkan kinerja karyawan atau pencapaian target perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata tertib dan disiplin kerja yang merupakan bagian penting dalam peraturan perusahaan. Berikut adalah poin-poin utama yang termasuk dalam tata tertib. Yang pertama adalah jam kerja dan kehadiran. Perusahaan menetapkan waktu kerja yang harus dipatuhi oleh semua karyawan. Biasanya terdiri dari jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang. Yang kedua, etika dan perilaku. Karyawan dituntut untuk menjaga sikap dan perilaku yang sopan, profesional, dan menghargai orang lain. Contohnya tidak berkata kasar. Yang ketiga, pakaian dan penampilan. Setiap karyawan wajib berpakaian rapi dan sesuai standar perusahaan. Biasanya memakai seragam dan ID card. Yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan adalah prioritas, lalu perusahaan mengatur penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur darurat, dan pelatihan K3. Yang kelima, fasilitas perusahaan. Fasilitas seperti kendaraan dinas, komputer, atau alat produksi disediakan untuk mendukung kinerja, tetapi penggunaannya harus bertanggung jawab dan sesuai aturan. Yang keenam, larangan perusahaan. Misalnya, tidak boleh membawa narkoba, tidak boleh berjudi, dan tidak boleh berbuat asusila. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran berat dan bisa dikenakan PHK langsung. Lalu yang terakhir, tanggung jawab karyawan. Setiap karyawan bertanggung jawab atas tugas dan target kerja yang diberikan dan menjaga nama baik perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Standard Operation Procedure atau SOP. Standard Operation Procedure adalah serangkaian instruksi atau prosedur kerja tertulis yang menjelaskan langkah-langkah spesifik yang harus diikuti untuk melaksanakan suatu aktivitas atau proses di dalam organisasi.
SOP bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan dengan cara yang konsisten dan efisien. Contoh SOP adalah yang pertama SOP pengajuan cuti, yang kedua SOP keamanan kerja, yang ketiga SOP klaim biaya dinas. Kemudian ada pula study case yang akan dibahas yang berhubungan dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang akan dimulai dengan PT Diamond Cold Storage, yaitu menyorotin permasalahan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, di mana jenis pekerjaan yang bersifat tetap justru dikontrak sementara. Akibatnya, pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi. Dan gugatan mereka malah ditolak karena dianggap kadaluarsa. Solusinya yaitu perusahaan harus menyesuaikan jenis pekerjaan kerja dengan sifat pekerjaan, serta memastikan perlindungan terhadap pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan agar tidak terjadi pelanggaran hukum industrial. Study case selanjutnya yaitu mengenai PT Karya Ruwata yang berhubungan dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. PT Karya Ruwata menunjukkan permasalahan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak yang dilakukan melalui media WhatsApp terhadap pekerja bernama Bapak Fiji tanpa adanya perjanjian kerja tertulis maupun surat pemberhentian resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum, khususnya pasal 1320 KUHP dan pasal 81 angka 43 UU Cipta Kerja sehingga dinyatakan batal demi hukum. Sebagai solusi, perusahaan seharusnya membuat perjanjian kerja secara tertulis sesuai peraturan, serta menjalankan prosedur PHK melalui mekanisme bipartit atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. Peraturan perusahaan memiliki keterkaitan fungsional yang saling melengkapi dalam bentuk kerangka hubungan industrial yang harmonis. Perjanjian kerja mengatur secara individual hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, sedangkan peraturan perusahaan menetapkan norma-norma umum yang berlaku kolektif. Keduanya harus tunduk dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan mencegah potensi perselisihan dalam hubungan kerja. Dengan begitu, resiko perselisihan antara pekerja dan pengusaha bisa dicegah serta hubungan kerja dapat berjalan dengan baik dan profesional. Untuk sarannya, perusahaan sebaiknya menyusun perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh karyawan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dijalankan dengan baik. Penerapan aturan juga harus dilakukan secara adil dan konsisten demi menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, dan profesional. Baik, presentasi ini saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi tentang perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Presentasi ini kami akhiri. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.